nekalan. Tiga tu orang katanya sangat mudah percaya kepada orang lain. Maka ji tak percaya kepada orangnya baik eleh nekalan kemampuan. Cadang tak bahasa Arab, Yahudi cadang bahasa Arab. Cadang tak fikih, Yahudi cadang fikih. Jadi yang pilihan nekalan orangnya adalah asal usul keturunan. Baik leh tak percaya sehingga jid ke pengkhianat. Ternyata apa yang terjadi? Rupanya Sunok Hokronyo juga bukan orang Islam. Dia adalah berpura-pura masuk Islam. Itulah contoh orang munafik yang menghancurkan Islam. Maka urangnya pergi di Aceh, bulehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kesempatannya lu nak pegah tentang Sunok Hokronyo. Sunok Hokronyo seorang munafik penghancur Aceh. Bakal nak pegah seorang munafik sebab dia pernah berpura-pura untuk tambang Islam supaya orang Aceh tertipu. Menyata kisah sejarah Hollywood bahawa dia Belanda karena tekanan dan punya kemauan yang kuat untuk menjajah Aceh, tapi kekuatan rakyat Aceh agak susah diimbangi, maka Belanda ipegat pikiran pakai bancara talobi Aceh melalui pengkhianat Aceh supaya informasi tentang Acehnya buta tepu itanya. Buta tepu tak kuasai supaya Acehnya mudah taklukkan, supaya Acehnya mudah jajah nyamban rencana. Maka itu tu li Belanda. Tokoh-tokoh Aceh yang sebagai pengkhianat yang naik luar negara. Sebab menyia tokoh Aceh untuk yang di Aceh agak susah Belanda itu bangun Aceh. Maka yang dilirik, yang dikalon oleh Belanda adalah tokoh-tokoh Aceh sebagai pengkhianat yang menetap di luar negara. Maka teringat di Belanda, di Arab, di Makkah, salah satu pengkhianat yang bernama Habib Abdul Rahman yang pernah dibayar oleh Belanda $10,000 setiap tahun untuk biaya udip dan pernah disiwa villa mewah oleh Belanda di Arab Saudi. Jadi terfikir oleh Belanda nyo ke urung yang tak menumpak, yang tak koreksi tentang sejarah Aceh. Segala macam nak pegah mana? Sunok Hokronyo. Sunok Hokronyo lahir di Belanda. Anak seorang pendeta. Nama asli Sunok Hokronyo adalah Kristian. Lahir tahun 1857. Karab tertuh 65 tahun masa lalu. Jadi pernah belajar hukum internasional dan dia memang juga ahli hukum. Kemudian pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar fikih, dan juga di Belanda dia mempelajari sangat detail tentang peradaban dan sejarah serta budaya Aceh. Karena memang Sunok Hokronyo sangat ingin untuk jak Aceh, jak kalon bagaimana kondisi Aceh dan memberikan informasi kepada pemerintah Belanda. Maka untuk jak Aceh, segala jak Aceh harus memperbaiki, harus mempelajari budaya adat istiadat orang Aceh. Maka tahun 1880 Sunok Hokronyo ijak ke Arab Saudi. Tapi terus Arab Saudi minta orang Aceh ada melumpak. Yang orang Aceh di Makkah. Sementara orang-orang kafir dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk tambang Makkah. Maka diminta kali Sunok Hokronyo pakai bancara dengan nyajik tambang Makkah. Nyajik melumpak dengan orang Islam, nyajik melumpak dengan Habib Abdul Rahman yang kekhianat Raja Aceh, yang kekhianat rakyat Aceh, yang kecok peng buat Belanda. Maka Kristian mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan penuh kepalsuan. Orang yang diucapkan kalimah syahadah isobnan be'duhlinan Kristian ibuh nandroi Abdul Ghaffar. Maka dibi fasilitas jut tinggal di Makkah melumpak dengan Habib Abdul Rahman. Bakwate Habib Abdul Rahman tinggal di Makkah, Habib Abdul Rahman manteng ke pegah drog Perdana Menteri.
Padahal gotnya kagak khianat, kagak cok peng dari Belanda, kagak pelung dari Aceh. Mantang gepegah penguasa tertinggi dari Aceh. Dan mantang gepegah bahwa tanda tangan gotnya yang dilakukan nyan akan berlaku untuk seluruh Aceh. Padahal nyan sabah kebohongan, padahal nyan sabah kepalsuan. Kemudian keinginan senok hokronyo atau Kristian untuk jak kena Aceh sangat luar biasa. Tapi oleh pemerintah penguasa Belanda yang ada di Aceh hitam karena dianggapnya takut untuk berbahaya. Sehingga senok hokronyo berangkat jak ke Singapura. Bantu ke Singapura tetap ditolak, anjuk damang Aceh, anjuk jak Aceh. Akhirnya Kristian atau senok hokronyo mengirim surat ke Batavia. Kirim surat Batavia ila ke idin buat penguasa Belanda yang na di Batavia untuk jak Aceh. Akhirnya diizinkan senok hokronyo tamang kena Aceh, tapi dengan catatan bahawa hanjut tinggal di daerah tempat tinggal orang Belanda dan hanjut bergabung dengan orang Belanda. Akhirnya waktu itu Aceh itiwa sabah rumah orang Arab. Tinggal buat rumah orang Arab di Pekan Aceh. Jadi tinggal terasing Bengkleh Nan Abdul Ghafur. Lalu dipegat tu pendekatan dengan orang Aceh, dipegat pendekatan dengan para ulama-ulama Aceh. Akhirnya senok hokronyo mendapat tempat yang cukup good di kalangan para ulama yang ada di Aceh. Karena jih bahasa Arab, karena jih mengetahui persoalan fikih, karena jih mengetahui tentang peradaban dan budaya yang na buat orang Aceh. Tapi nyoku nekalan tiga tu orang katanya sangat mudah percaya kepada orang lain. Maka jih tak percaya kepada orangnya baik elian nekalan kemampuan. Cadang tak bahasa Arab, Yahudi cadang bahasa Arab. Cadang tak fikih, Yahudi cadang isi fikih. Jadi yang pilihan nekalan orangnya adalah asal usul keturunan. Baik leh tak percaya sehingga jid ke pengkhianat. Ternyata apa yang terjadi? Rupanya senok hokronyo juga bukan orang Islam. Dia adalah berpura-pura masuk Islam. Itulah contoh orang munafik yang menghancurkan Islam. Maka urangnya pergi di Aceh, bolehun. Jadi kan mandum orang yang kadang-kadang dengan kesungguhan, kadang-kadang penuh dengan kemunafikan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi je kepelajaran bagi kita yang mandum, terutama bagi generasi muda, urangnya dalam menempuh perjuangan untuk membina kehidupan di Aceh yang lebih damai, yang lebih hebat, yang lebih sejahtera. Semoga ada manfaat. Wassalam.